Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama amara bidzalika Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, apabila segumpal daging itu sehat, maka akan baiklah semua anggota badannya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu kotor, apabila segumpal daging itu rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka akan rusaklah semua anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam anggota tubuh kita ada yang namanya wajah, ada yang namanya kepala. Wajah ini selalu kita rawat. Bagaimana agar ketika ketemu dengan orang, kita dalam keadaan yang bersih. Bagaimana ketika kita ketemu dengan orang, dalam keadaan yang menyenangkan. Sehingga muka kita setiap hari kita bersihkan. Dalam mandi kita bersihkan, lalu kemudian dikasih sabun dan lain sebagainya. Untuk apa kita melakukan itu? Supaya saat kita bertemu dengan manusia, saat kita ketemu dengan orang lain melihat kita dalam keadaan senang, orang lain melihat kita dalam keadaan nyaman. Kalaulah upaya kita untuk menjaga muka kita, ketemu dengan orang lain sedemikian rupa, kita rawat, kita jaga, kita berikan sabun dan lain sebagainya, maka seharusnya upaya kita dalam menjaga hati kita lebih besar dari upaya kita menjaga muka kita di hadapan manusia. Karena ketika kita berhadapan dengan Allah, bukan lagi muka fisik kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita semuanya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, upaya kita harus lebih kuat, usaha kita harus lebih keras dalam menjaga kebersihan hati kita. Oleh karenanya kita harus berupaya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merusak hati kita. Seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri radhiyallahu anhu pernah memberi sebuah pelajaran buat kita. Beliau mengatakan, inna fasadal qulubi an sittati asya'a.
Hasan Al-Basri berpesan kepada kita bahwa ada hal-hal yang dapat merusak hati kita. Apa yang merusak hati kita itu? Beliau mengatakan setidaknya ada 6 hal yang dapat merusak hati kita, yang ini bisa menyebabkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat hati kita karena rusaknya hati kita. Apa saja? Beliau mengatakan yang pertama adalah yudnibuna biraja'it taubah. Yang pertama yang akan merusak hati itu adalah perbuatan dosa kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa, maka kanat nuqtatan saudaa fi qalbihi, akan hadir, akan muncul nokta hitam di dalam hatinya. Jika dosa itu bertambah, maka nokta itu akan menutupi hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang telah mereka lakukan, yaitu perbuatan dosa, akan menutupi hati. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka efek dari hati yang ditutupi oleh noktah yang disebabkan oleh perbuatan dosa, itu pula yang akan menghalangi dirinya untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka pada hari kiamat nanti yang hatinya kotor dengan dosa, yang hatinya banyak dosanya, maka dia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Tidak hanya tidak dapat melihat Allah semata, tapi mereka juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Oleh karenanya, sebagai seorang hamba Allah, kita tidak bisa menghindari dari perbuatan dosa. Tapi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya meminimalisir agar kita tidak melakukan perbuatan dosa. Seandainya kita pun harus atau melakukan perbuatan dosa, maka segeralah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang akan mengotori hati kita, merusak hati kita adalah perbuatan dosa. Apalagi apabila seseorang melakukan perbuatan dosa tersebut adalah dengan meremehkan dosa. At-tahawun bidzunub. Mereka kemudian mengatakan, gampang, nggak apa-apa, berbuat dosa saja, kan nanti bisa istighfar, kan nanti bisa bertaubat. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini akan membuat hati kita menjadi rusak. Oleh karenanya, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan dosa. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Yang dapat mengotori hati, yang dapat merusak hati adalah kita mengetahui sebuah ilmu, kita mengetahui sebuah kebenaran, tetapi kita tidak melakukan kebenaran itu. Atau sebaliknya, kita mengetahui sebuah keburukan, tapi kita melakukan keburukan itu. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki ilmu pengetahuan, agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa mengenal Rasulullah, agar kita bisa mengenal ajaran Islam, agar kita bisa mengenal cara-cara menyelamatkan diri dan sukses dunia dan akhirat. Tetapi pengetahuan semata tidaklah cukup untuk diri kita. Pengetahuan yang kita lakukan, apatah lagi itu adalah pengetahuan agama, harus disertai dengan amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, idza amilu la yukhlisun. Yang ketiga yang dapat merusak hati adalah apabila kita tahu ilmu, lalu kemudian kita mengamalkan, tetapi dalam amalan yang kita lakukan kita tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ikhlas, tetapi kita ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dihargai dan lain sebagainya. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, tapi dia mengharapkan pujian, sanjungan dan penghargaan dari manusia. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, beramal, terutama amal-amal kebaikan, kita harus menjaga niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Hasan Al-Basri, yang dapat merusak hati kita adalah ya'kuluna rizqa
wa la yashkurun. Orang memakan, mengkonsumsi rizki yang Allah berikan kepada mereka. Bukankah setiap hari kita bekerja, lalu kemudian kita menjemput rizkinya dengan pekerjaan itu, dan dengan pekerjaan yang Allah sudah berikan kepada kita, lalu Allah bukakan pintu rezeki buat kita. Setiap bulan kita mendapatkan gajian dan mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang lain. Maka ingatlah hadirin rahimakumullah, kata Hasan Al-Basri, pada saat kita mendapatkan rezeki, lalu kita memakan, mengkonsumsi rezeki tersebut, maka jangan lupakan satu hal, yaitu adalah bersyukur. Mensyukuri atas apa yang Allah berikan, menggunakan segala yang Allah berikan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena saat kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tidak mensyukurinya, maka ini akan merusak hati kita, timbul rasa sombong, timbul rasa bangga, timbul rasa hebat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, marilah di poin yang keempat ini kita juga belajar bagaimana saat kita mendapatkan amanah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita gunakan segala bentuk rezeki yang Allah berikan itu kepada sesuatu amalan atau perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata Hasan Al-Basri, yang dapat merusak hati adalah ma yarduna biqismatillah. Saat kita diberi sesuatu, saat kita ditakdirkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baik itu terlihat oleh mata kita baik ataukah terlihat oleh mata kita adalah yang buruk, itu adalah takdir Allah, itu adalah bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang Allah takdirkan kepada kita sebetulnya adalah itu yang terbaik bagi diri kita. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita untuk ikhlas, ridha terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menolak, apalagi tidak ridha terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita. Karena ketidakridhaan kita terhadap ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita akan merusak hati kita, yang membuat hidup kita tidak nyaman, dan itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat hati kita menjadi rusak adalah saat ada orang-orang di sekitar kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menghadiri kematiannya, melihat fisiknya, melihat saat dimandikan, mengikuti saat disolatkan, mengantar sampai kuburan. Tetapi kehadiran kita saat orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita mengambil pelajaran. Inilah yang akan merusak hati. Hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan dalam saat ada orang yang meninggal, kita untuk bertakziah, kita untuk menghadirinya, kita sholat menyolatkannya, kita membantu mengkafaninya, memandikannya, menyolatkannya, menguburkannya. Untuk apa? Agar kita ingat bahwa setiap diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyyina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Setiap kita yang hidup hari ini akan kembali kepada Allah. Dan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang akan menemani kita. Yang akan menemani kita adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan kebaikan-kebaikan itu yang lahir dari hati yang baik, dari hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat-saat itu kita berharap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa amal solih yang cukup, dalam keadaan hati yang selamat, yang penuh dengan keridhaan. Kita berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita berharap dipanggil dalam keadaan kita ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah di sisa-sisa waktu umur yang kita miliki, tidak hanya kita memperhatikan fisik kita, tetapi bagaimana kita juga harus memperhatikan hati-hati kita semua agar juga tetap sehat, agar juga tetap selamat, sehingga hati yang sehat dan selamat ini mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika selama ini kami hanya memperhatikan fisik kami bersihkan fisik kami bersihkan pakaian zahir kami ya Rabb, maka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Bimbing kami ya Rabb di sisa waktu yang kami miliki agar kami juga memperhatikan amal-amal kami ya Rabb, agar kami memperhatikan hati-hati kami, sebagaimana kami menjaga kebersihan pakaian kami, sebagaimana kami menjaga kebersihan badan kami, begitu pula semestinya kami ya Rabb berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kejernihan, kebersihan, kesucian hati-hati kami ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menghindari segala perbuatan perilaku yang dapat mengotori, merusak hati-hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.